Ngapain sih, Sayang? Sayang lihat ini. Ada ini. UMKM keren nih. Kopi Om Brewok. Pas banget ya aku lagi ngopi. Kopi Om Brewok mana? Iya tuh kan. Tuh. Kopi Om Coba Brewok. cek deh. Wah, ini boleh nih, Sayang. Kalau misalnya aku ajakin ownernya, kita cari tahu Kopi Om Brewok ini di mana, siapa yang punya. Nanti aku telepon Mas Arto sama teman-teman dari BRI. Oh ini dia nih. Kopi Om Brewok. Oh iya benar. Keren kan? Mantap nih. Coba aku telepon lu ya. Ya, kamu coba hubungin deh. Halo, Mas Arto. Lagi apa? Sorry ganggu nih. Ini aku lagi sama Gigi, lagi santai ngobrol. Ngeliat di Instagram ada Kopi Om Brewok, coba dicek. Nah, ini kan kita bisa masukin di program kita. Ini kayaknya nanti kita telusuri dulu. Karena ini UMKM, iya benar. Jadi supaya UMKM naik kelas. Iya dong, kan Rans bersama tabungan BRI Simpedes akan upgrade di program UMKM Brilliant Check. Yo, ya udah nanti kabarin aku di rumah aku aja seperti biasa. Thank you Mas Arto. Salam buat teman-teman. Ya. Udah, terima kasih sayang atas infonya. Sama-sama. Jadi Kopi Om Brewok akan menjadi target kita. Oke nih teman-teman, ini ada lagi ada produk UMKM yang pengen kita boost lagi biar dia naik kelas lagi, biar dia juga semakin eye catchy lagi. Jadi nanti pengen minta tolong teman-teman nih, Mas Arto, Mas Angga, Mas Rio, sama Mas Ando buat kita bikin packaging merek UMKM ini jadi keren. Ya. Itu ada di belakang deh kayaknya deh. Sebentar deh. Bro, mana ya? Produk UMKM-nya? Ini ya? Ini bro, nah ini. Ini produk UMKM-nya namanya Cold Brew. Wih, asik nih. Menarik nih. Oh, ini Cold Brew, jadi dia emang sekarang kan UMKM itu yang kayak kopi, kedai-kedai gitu yang paling lagi merajalela nih, maksudnya lagi banyak banget. Karena kan kita ngeliat juga kopi-kopi merek Amerika dan lain-lain kan di sini kan sukses. Iya. Itu juga merupakan jadi salah satu pilihan teman-teman UMKM tuh membuat kopi atau minuman-minuman yang packagingnya gini tuh yang paling gampang. Iya. Gue rasa industrinya juga udah hidup sih. Jadi emang pasarnya ada, pasarnya udah kebentuk gitu. Orang-orang udah tahu, udah kenal dengan produknya. Ini di mana, Pi? Nah, ini tuh di mana ya? Coba gua cari nih Cold Brew. Kedai 157 ya? Dari 157. Ini 157. Tuh. Oh, Pasar Santa. Pasar Santa. Alamatnya. Coba Ini image. Wih, lihat bintangnya 5 Bagus. Ratingnya 4,8 dari 5 loh. Oke nih. Oke banget nih. Kedai 157 nama kedainya. Nama tokonya. Nama store-nya 157. Dia punya barangnya namanya Om Brewok. Kalau bayangan gue ya, kalau ada di tokonya diem aja, pasti cuannya, maksudnya bisnisnya nggak gede lah. Iya. Jadi zaman sekarang. Kita harus gedein volumenya dengan cara ngejar ke pasar. Iya. Ya kan? Kalau ngejar ke pasar, kita harus bikin tokonya jalan keluar. Menurut gue sih. Ya, arah-arah. Ya nggak? Iya. Kita bikin kayak Starling gitu. Nah, itu ide bagus. Cuma menurut gua gini nih. Starling ya, menurut gua kebanyakan ini pasarnya itu gue pengen tahu nih pasarnya dia berapa kemana gitu. Karena kalau Starling kita compete dengan Starling beneran itu sudah banyak pasarnya. Menurut gua itu yang kita perlu itu adalah Starling, tapi untuk kalangan menengah. Jadi misalnya gerobaknya
gue pengen kan banyak tuh ada gaya desain Belanda zaman dulu yang Indimoy kayak rumah-rumah zaman dulu tuh. Ada klasiknya gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita pakai sepeda ontel yang kayak sepeda kebo ontel zaman dulu gitu. Terus kemudian outfit orangnya itu pakai bayang nggak pakai celana pendek, kaos kaki tinggi, pakai bretel. Ya kan? Kalau dari cold brew, Nah, kalau dari cold brew ini sebenarnya harus hati-hati karena makanan di kan dalam, mesti kan? aman. Dia nggak pernah dipanasin. Terus kan mantranya aman, sehat, enak. Nah tadi aman udah, sekarang sehat. Sehat nih kita lihat kan ada varian yang pakai susu, misalnya cafe ole atau kapulaga. Nah cuman orang Indonesia tuh kadang nggak sadar bahwa 70% sampai 90% sebenarnya laktos intoleran misalnya. Entah sakit perut, ada keluhan apa. Jadi kalau menurut saya dengan customer misalnya di daerah Jakarta Selatan Pusat gitu lebih ke arah sehat, ini kita bisa bikin yang nabati. Jadi misalnya pakai susu kedelai supaya harganya masuk juga. Kita bikin formulasi sendiri yang cocok banget sama susu kedelai. Iya. Ini keren sih bro, ini oke sih. tapi berarti kita harus konversi tuh dari konsep yang ini dipindahin ke si company tadi. Berarti mungkin di identity-nya juga lo harus benerin tuh. Iya, identitinya Iya kan? gimana bro? Tapi itu tadi kalau lu mau ngambil konsep company-nya incorporate identity nggak tahu company kali ya atau sepeda gitu ya. Iya. Topi Sinyo juga zaman boleh dulu sih. tuh. Topinya aja bang, bulet. Nah, topinya bisa. Topinya kan simple. Kita main Topi minimalis bisa aja tuh. sih. Ya. Topi yang bulat kayak gitu di belakang. Gue malah kepikiran emang ada company lagi goes sih. Jadi ikonnya gitu. Jadi ikon ya. Belum ada sih kayaknya. Belum ada. Bisa sih, bisa. Kolonial gitu. Ya gitu ya. Bisa. Mungkin dari sini main ini ya, intensitasnya. Lebih ke visual bentuknya itu yang mana yang bisa ditonjolkan. Iya. Ini cold brew kan semua pakai cold brew ya. Iya, Kita betul. kayaknya bakal gedein ke logonya sih brandingnya. Ya boleh. Boleh. Anggap aja gini, Om Brewok itu adalah si yang naik sepedanya itu. Iya. Ya kan? Jadi naik ambil brewokan. Iya. Boleh. Ya kan? Bayang. Company Om Brewok. Kita tambahin deh. Company itu aja. Om Brewok. Keren kan? Itu keren. Keren. Oke. Nama saya Nala, dari Kedai 157 yang saya dirikan di awal tahun 2017. Outlet pertama kita berada di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya saya ingin bikin suatu tempat untuk teman-teman saya nongkrong, berkumpul, dan saya bisa nyeduh kopi ke mereka. Konsepnya ya berawal dari klinik kopi, di mana kita saling belajar tentang kopi Indonesia, cara seduh yang baik, apa selera yang kira-kira diminati oleh masyarakat. Selama pandemi ini, kendala kita antara lain omset yang menurun, pengunjung yang menurun, pengurangan karyawan, sampai juga salah satu outlet kita harus kita tutup sementara. Hai Mas, mau pesan apa? Produk unggulannya apa di sini, Mas? Kita ada yang khas cold brew. Itu yang recommended ya, Mas ya? Iya, low acidity coffee Om. Coba deh ya. Boleh deh. Mau coba? Oke. Boleh. 2? Ya, boleh. Duduk di mana? Ini aja lah yang dekat. Oke. Nanti diantar. Ya. Oke. Terima kasih. Permisi. Waduh. Ya. Ini cold brew americanonya. Wih. Dan ini cold brew cafe olenya. Cafe Ole. Gitu. Wah, unik tuh cafe ole. Menarik nih. Mas, yang membuat ini berbeda sama yang lain apa sih, Mas? Kalau ini namanya kopi seduh dingin, Ya. cold brew. Heeh. Jadi low acidity. Kita seduhnya nggak pakai air panas, Mas. Oh gitu. Iya. Wah, menarik nih. Boleh ngobrol banyak tuh, Mas? Oh, boleh. Siapa dulu, Mas? Oh, Ya. makasih. Ayo, Mas. Nah, kalau misalnya gini nih, yang membedakan sama cold brew lainnya apa, Mas ya? Kan banyak tuh, cold brew udah banyak tuh. Oh ya, kita metodenya sih real cold brew ya. Jadi kita Oke.
sama sekali tidak menggunakan air panas, dan Oke. ada proses fermentasi. Rasanya sedikit berbeda dengan diseduh panas. Oh, oke. Jadi ini termasuk barulah di Indonesia. Jadi kita coba tawarkan ke masyarakat di Indonesia ini. Oke. Jadi ini yang berbeda itu ya? Iya. Caranya berbeda ya? Ini kan kedai 157 ya? Mas. Terus ini Ombre Wok. Ini Iya. dua brand apa gimana tuh? Bener. Ya, jadi kedai 157 itu outlet kita, nama usahanya ya. Oke. Nah, Ombre Wok ini brandnya, merek produknya. Jadi di kedai 157 kita fokus di seduh manual. Kopi yang diseduh, dine in, Oke. coffee experience lah. Iya. Nah, bagi mereka yang nggak sempet ngopi, nah kita bikinlah Ombre Wok di situ. Ini sub-brandnya ya? Sub-brandnya. Oke. Sebenarnya sih desainnya sudah bagus. Cuma kalau di upgrade ini kayaknya lebih keren lagi. Lebih keren ya? Setuju. Gue sih udah kepikiran sih mau bikin kayak gimana. Cuma Iya. nanti deh kita ini lagi ya. Saya boleh coba nggak, Mas? Silakan Mas, silakan. Enak nih kayaknya. Seger ya. Enak. Pas banget nih, panas-panas Jakarta. Ya udah. Mas, makasih ya. Oh iya. Waktunya Makasih, ngobrol-ngobrolnya. Oh, itu ada barcode-nya, di scan aja. Itu nanti ke di sini ada. Iya. QR code ini. Iya, QR code kita di situ. Oke, Atau jadi kalau ikuti. misalnya bisa langsung hubungi Mas. Iya, Mas siapa? saya Nala. Oke, sip. Nanti kayak kontak-kontak Mas ya. Siap, Mas. Ya, makasih Mas. Makasih. Makasih Mas Farah. Ya. Sekarang gua ada di sebuah workshop. Di sini kita ngelanjutin nih pembuatan desain untuk kedai kopi 157. Seperti apa prosesnya? Kita lihat ke dalam. Yuk. Jadi kemarin kan kita bahas bahwa si pembeli sekarang nih banyak kan maunya lebih sehat, mau lebih ramah lingkungan gitu ya. Gue udah coba nih, ini pakai dari susu beras, susu kacang merah dan lain-lain. Tapi ternyata kurang oke. Yang paling oke emang benar susu kedelai, proteinnya tinggi, murah juga dan rasanya udah lebih enak. Si kedai 157 ini punya namanya biangnya gitu ya. Nah biangnya itu memang sudah black coffee, cold brew. Oke, gue suka. Jadi kita ambil narasi bahwa ini adalah biang cold brew terbaik yang kemudian dikombinasikan dengan susu nabati. Dan itu bisa jadi unsur pembeda. Benar. Nah, akhirnya setelah beberapa minggu BRI dan juga para expert, expert yang ada di sini sudah support UMKM naik kelas di UMKM Brilliant Check. Alhamdulillah guys, kita di sini juga pengen support pastinya UMKM supaya UMKM naik kelas. Ya. Karena Indonesia ini kan luas banget, UMKM para pelakunya itu banyak banget. Oke, kalau gitu juga teman-teman para expert di sini juga udah mau memberikan surprise kepada sosok pelaku UMKM satu ini yang akhirnya hari ini kita undang. Kita panggil aja langsung. Ini dia, Mas Nala. Wih, Mas Nala sini Mas. Terima kasih. Wah, jadi Mas Nala hari ini thank you banget nih udah ada di sini. Ini ada teman-teman dari expert semua di sini. Pokoknya kita pengen melakukan hal yang ini juga buat orang-orang ataupun yang lagi nonton, buat teman-teman UMKM juga ataupun yang mau mencoba berbisnis. Semuanya kan bisnis itu kan dari kecil dulu. Nggak ada sesuatu hal yang dari besar dulu. Nah mudah-mudahan hari ini bisa banyak manfaatnya dan pokoknya nonton. Ini banyak banget kejutan-kejutan dari kita. Mas, Ya. Gimana? Udah nyampe rumah saya? Alhamdulillah ya. Dari mana sih Mas Nala asalnya? Saya di Jakarta Selatan. Di Jakarta juga, Selatan. Kebayoran Baru. Dapur kita di sana. Terus, dan ini kita ada outletnya di Pasar Santa juga. Di Pasar Santa. Jadi kalau kalian ke Pasar Santa, kalian bisa lihat kalau ada yang namanya Kopi Ombre Wok. Nah ini punyanya Mas Nala. Iya. Mas Arto,
Kira-kira di upgrade-nya seperti apa nih kawan kita satu ini supaya kopi brewoknya tumbuh lebat sehingga semakin banyak toko-toko kopi brewok. Yang pasti Om Brewok gara-gara namanya Mas Nala udah brewokan nih. Pasti Om Brewoknya berdasarkan Mas Nala ya. Di belakang masker ada brewoknya. Oh. Baik, jadi Raffi ini tipe entrepreneur yang impiannya banyak banget. Jadi punya banyak lini-lini bisnis di dalam satu grup yang namanya Kedai 157. Nah, kita ngobrol kemarin, kita sepakat yang akan kita kembangkan adalah kopi Om Brewoknya. Nah, kopi Om Brewok inilah yang kemudian waktu kita review kemarin, pendekatan-pendekatannya, kita putuskan ini menjadi sebuah pendekatan yang heritage kolonial gitu ya, karena kopi itu banyak banget. Dan kalau kita hanya fokus kepada satu outlet kayak di Santa tadi, bagus, tapi orang datang apalagi hari ini ya, kita bicara banyak isu, lebih baik kita delivery, kita antar. Maka kita balik konsepnya, kita putar, kita jadikan semacam kopi keliling. Ini dia. Nah, jadi begini. Idenya itu adalah saya melihat banyak Starling, kan? Starbucks keliling, ya, di mana-mana. Nah, kalau misalnya Om Brewok mau bikin delivery, bagaimana ya biar beda dengan yang lainnya? Konsepnya sudah dapat kolonial. Oke, berarti kita cari sepeda yang sebisa mungkin mirip sepeda zaman dulu. Nah, kemudian di bagian belakang, ini idenya seperti tukang pos zaman dulu, kan? Nah, tetapi kita bikin isinya adalah cooler box untuk kopinya. Cooler box. Ini terbuat dari bahan menyerupai kulit, ya. Dan isi dari cooler box ini bisa mengangkut hingga 30 hingga 40 botol. Oke, Mas. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, ini mukanya Mas Nala nih. Ini mukanya Mas Nala. Serupa. Saat bersahabat sama Aladin. Ini langsung beli. Bukan hanya itu, sekarang Mas Nala ke sana, Siap, kita siap. lengkapi juga kalau sepeda udah oke, baju kayak begini kan nggak oke, belum matching. Identitas kurang 100%. Betul. Jadi kita siapin satu set, produk. Di dalamnya pertama, ada bretel. Pakai, kita ada 2 jenis. Juga ada yang versinya kulit. Wah. Ini untuk level manager ya. Fashionista terklasik. Kayak Leonardo DiCaprio film Titanic. Juga ada suaranya serak ya. Kita ada kaos yang dipakai nanti untuk keliling, tentu saja. Keren logonya. Kita ada topi pet. Kita langsung makeover. Ya. Kita akan lihat makeover langsung Mas Nala yang udah didandanin, dipersiapkan semuanya oleh para expert kita. Mas Nala akan ganti baju dan kita akan lihat hasilnya untuk menjadi identitas sebagai owner ataupun supaya mereknya itu mudah diingat sama orang. Brewok. Bang Brewok. Siap Bang Brewok, boleh ganti baju? Siap. Nah, kalau gitu kita sambut. Ini dia yang sudah di makeover Mas Nala, Om Brewok. Coba dong, duduk dong di atas sepedanya dong. Iya. Siap viral nih Mas. Gila, coba duduk dong di sepedanya dong. Gaya, bergaya. Foto-foto. Wih. Alright, so yang berikutnya kita akan kasih lihat, tadi kita sudah melihat logo ini, sebenarnya ini logo baru yang kita buat. Tapi bukan hanya logo, tapi juga kawan kita akan mempresentasikan juga bagaimana kemasan itu dibuat dengan cara yang sangat simple, sehingga bisa dibawa dalam 1 kali pegangan, dan jumlahnya ada 6. Silakan, Mas Angga. Sip. Nah, tampilan baru nih. Begini. Sebelumnya emang untuk logo ini udah konsultasi juga sama tim, terutama Mas Arto dan Mas Rio. Kenapa bentuknya harus seperti ini gitu kan ya? Kalau dipikir-pikir kan logo terbaik adalah logo yang mewakilkan si ownernya. Kenapa nggak
mukanya Mas Nala. Jadi saya bikinin jadi lebih ganteng sih. Lebih mulus. Iya. Jadi kadang kalau misalnya membuat siket kemasan itu apa ya? Menurut saya sih concern banget tuh. Ketika wah misalnya ya Ini Mas. beda ya? Iya beda-beda. Ini gambarnya beda tuh. Beda rasa, beda ilustrasi. Beda ilustrasi. Misalnya gini, apa namanya? Wah gue sukanya muka Cino, tapi beda-beda gambar itu lebih mewakili si apa namanya yang penyuka ombre walk ini. Jadi kayak punya kesan tersendiri lah gitu kan ya. Silakan Dok. Gimana Mas Ando? Nah, punya pertanyaan nih. Kalau di sebuah tim Power Ranger, paling spesial Power Ranger warna apa biasanya? Putih. Merah. Bukan. Hijau. Ijo, bener banget. Nah, makanya ini kan udah ada yang produknya Mas Nala sendiri ya. Iya. Nah, jadi memang pokoknya sebelum itu ramuan Mas Nala nih udah mantep banget. Kita udah pelajarin gimana Mas Nala men-source biji kopinya, udah dijaga dalam aluminium sehingga kualitasnya terjaga. Kemudian kobru itu udah mantep banget. Jadi ramuan pokoknya Mas Nala ini udah keren banget. Yang kita coba di sini adalah kreasi arah yang baru yang mungkin belum terpikirkan. Nah, jadi kita panggil Power Ranger hijau kita namanya Secret Brew. Apa nih jagoannya Secret Brew? Bisa apa kekuatan spesialnya? Nah, kekuatan spesialnya masih dalam rumus aman, sehat, enak. Dari aman, pendinginan tadi udah ya. Sekarang sehatnya. Jadi, kita menggunakan jenis susu yang berbeda, yaitu susu kedelai. Kenapa? Karena memang selain terjangkau, sudah diterima masyarakat Indonesia, ternyata di dalam susu kedelai ini ada namanya zat bioaktif. Zat bioaktif ini bermanfaat untuk kesehatan, bisa mencegah berbagai macam penyakit juga apabila dikonsumsi rutin dan dalam dosis tertentu. Nah, ini juga cita rasanya berbeda. Nah, bicara tentang enaknya, ini sebenarnya Mas Nala kan udah pakai gula aren ya? Gula kelapa ya, maksudnya lebih ramah lingkungan, lebih sehat dari gula pasir gitu ya. Nah, kita percobaan satu jenis gula yang mungkin bisa membantu petani-petani di pulau-pulau di Indonesia Timur dan juga Kalimantan. Gula sorghum. Gula sorghum. Semua inovasi ini Mas Nala bisa masuk ke target pasar yang baru. Misalnya orang yang mementingkan kesehatan, yang mulai mengadopsi gaya hidup nabati juga. Jadi semoga ini membantu Mas Nala dari segi produk dan bisnis. Asik banget. Semua terobosan-terobosannya dari expert ini sangat membuat Mas Nala happy dan mudah-mudahan bisa semakin maju lagi usahanya Mas. Amin. Dan misalnya jangan lupa juga Mas Nala, dari setiap pendapatan sehari, misalnya ini kan tadi kita bilang 30-40 botol. Iya. Katakanlah, nggak tahu ya, mungkin harganya 20.000, berarti sekali jalan 800.000. Ya, sehari berapa kali jalan, dikalikan dalam sebulan mungkin sekitar berapa? 20-30 juta omsetnya. Nah, dari situ 10%, 20% atau 30% dari omset itu bisa ditabung di tabungan BRI Simpedes. Aku sarankan, untuk menabung di tabungan BRI Simpedes. Yes. Berapapun omsetnya, 10%, 20%, 30%, 100% juga boleh. boleh, semuanya. Mau nanya apa lagi Mas? Ya, terima kasih pertama-tama untuk Mas Raffi dan para expert dan juga BRI. Ya, saya menjalani usaha ini memang sudah kurang lebih 4 tahun dan mungkin selama pandemi ini yang lumayan paling berat lah ya. Dan puter otak, puter kepala, puter badan semua. Dan memang jungkir balik lah gitu. Tapi saya rasa dengan adanya kehadiran Mas Raffi, expert dan juga BRI, kita bisa survive dan mungkin saya bakalan sering ganggu-ganggu nih untuk kontak-kontak. Mungkin Mas Raffi juga. Terima kasih. Sekarang mendingan foto dulu sama gua di sini. Jadi kan, bisa 1, 2, 3. Ya, pastinya saya Raffi Ahmad sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih untuk tabungan BRI Simpedes. Yang pasti sudah membantu kita semuanya, membantu para UMKM supaya UMKM bisa lebih berkembang, naik kelas, dan sukses untuk kita semuanya. Saksikan, jangan lupa program UMKM Brilliant Check episode selanjutnya. Thank you.
Terima kasih tabungan BRI Simpedes yang telah membantu usaha saya berkembang. Nah, buat teman-teman yang punya ide-ide bisnis banyak dan mau menjalankan semuanya bersamaan, maka ini penting banget kalau kita memahami apa yang namanya konsep umbrella brand strategi. Oke, so yang pertama ada 2 jenis. Apakah itu mono brand atau itu multiple brand? Mono brand itu artinya kita punya satu nama yang kita bisa aplikasikan ke berbagai lini usaha kita. Misalnya brand A, lalu nanti masuk ke kuliner A, masuk ke minuman A, fashion A, semuanya A. Itu namanya mono brand strategi. Yang kedua adalah multiple brand strategi. Jadi ini pakai satu nama A, tapi ini B, C, D, E, F gitu. Jadi satu nama, tapi masing-masing brandnya punya nama yang berbeda-beda. Nah, mana baik, mana yang nggak baik, semuanya sama-sama baik. Tinggal tingkat kesulitannya aja yang sulit. Oke, buat produk kopi Ombrewok kali ini, rumusnya tetap sama, aman, sehat, enak. Untuk aman, penyimpanan tadi udah diatur ya oleh Mas Rio dari segi desain. Untuk sehat, kita main dengan bahan-bahan lain. Misalnya bahan yang nabati, yang punya zat bioaktif seperti susu kedelai tadi. Dan dari segi enak nih, yang paling seru. Karena kita bisa eksplorasi bahan-bahan yang orang tuh biasanya nggak lirik. Makanya kita pilih gula sorghum yang punya cita rasa unik dari kandungan mineralnya. Ya, buat teman-teman yang lagi bisnis kopi ya, saat ini banyak banget kompetitor kalian. Untuk itu kalian harus tahu bagaimana cara menjualnya dengan baik, bagaimana mengemasnya. Untuk Ombrewok ini kita mencari gaya kemasan kolonial dengan tas kulit, sepeda yang mirip sepeda kolonial. Itu semua akan dengan bahasa dan kemasan yang bagus akan membuat brand-brand Anda lebih stand out, lebih terlihat berbeda, lebih menarik perhatian konsumen di tengah kompetisi yang begitu banyak ini. Oke? Jadi kemasan itu juga penting. Nah, buat teman-teman yang ingin bikin desain kayak gini, hal pertama yang harus dilakuin adalah tentuin temanya, ilustrasi, tone warna, dan font. Pokoknya jangan takut memadukan warna yang satu dengan yang lain ya. Nah, untuk desain kemasan kopi ini carilah tema dan huruf yang unik yang mudah diingat. Dan untuk warna, cari yang sesuai dan identik dengan produk kalian. Oke, sip. Selamat mencoba.